Chinese Scientific Writing Session 8 Data Collection. Learning Outcomes. Identify the part of scientific writing. Design the draft of mini thesis writing in academic style. Definisi. Pengumpulan data adalah proses metodis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi spesifik untuk memberikan solusi atas pertanyaan relevan dan mengevaluasi hasilnya. Tujuannya adalah mencari tahu semua yang ada hubungannya dengan masalah tertentu. Data yang dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis yang berupaya menjelaskan suatu fenomena. Untuk pengumpul data, ada berbagai hasil yang datanya dikumpulkan. Tetapi tujuan utama pengumpulan data adalah untuk menempatkan peneliti pada posisi yang menguntungkan untuk membuat prediksi tentang kemungkinan dan tren di masa depan. Bentuk inti di mana data dapat dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Sementara yang pertama dikumpulkan oleh peneliti melalui sumber-sumber tangan pertama, yang terakhir dikumpulkan oleh individu selain pengguna. Interview atau wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana satu orang mengajukan serangkaian pertanyaan kepada orang lain yang merupakan bagian dari audiens target. Wawancara satu ke satu dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon. Jawabannya dicatat dan analisis untuk memahami perilaku, pilihan, dan pengalaman mereka. Wawancara memberikan kualitas data yang tinggi, karena responden cenderung tidak memberikan tanggapan yang salah saat berhadapan langsung dengan seseorang. Batasan mode pengumpulan data ini adalah tidak layak untuk pengumpulan data skala besar. Selain itu, wawancara banyak orang secara tatap muka juga memakan waktu. Wawancara yang paling tepat jika topiknya rumit dan sensitif. Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana audiens target diberikan pernyataan masalah dan tanggapan mereka dicatat dengan campur tangan minimal dari setiap moderator. Ketika responden sibuk memikirkan untuk menjawab pertanyaan, dicatat bahasa tubuh, tingkah laku, ekspresi wajah, nada suara, dan lain-lain. Tanda-tanda nonverbal ini menjadi masukan penting dalam pengambilan keputusan. Hal terbaik tentang metode ini adalah membutuhkan lebih sedikit persiapan di pihak peneliti. Sisi negatifnya adalah bahwa responden mungkin akan sadar akan diri mereka sendiri jika seseorang terus-menerus mengamati mereka, bahkan mungkin membuat mereka merasa tidak nyaman. Survei. Survei adalah daftar pertanyaan yang dirancang sedemikian rupa sehingga menyentuh berbagai filter produk dan layanan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, berbagai algoritma analitik dijalankan dan laporan dibuat. Survei dilakukan melalui alat pengumpulan data online di mana pertanyaan survei dapat didistribusikan melalui email, situs web, aplikasi seluler, kode QR, atau platform media sosial. Alat pengumpulan data ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai laporan seperti analisis tren, segmentasi data, analisis korelasi, analisis conjoin, dan lain-lain. Seringkali di perusahaan besar banyak tim menggunakan laporan tersebut dan karenanya perlu dibagikan dengan banyak orang. Ini menimbulkan kebutuhan untuk mengekspor laporan dalam format yang umum digunakan seperti Excel, Doc, dan PDF. Selain itu, data survei dapat digunakan lebih lanjut dengan mengintegrasikan aplikasi pihak ketiga dengan alat pembuat survei. Ini menggandakan kegunaan data yang dikumpulkan dan meningkatkan ROI. Software pembuat survei hadir dengan banyak fleksibilitas karena pengguna dapat memilih dari berbagai jenis pertanyaan dan menambah logika untuk menyesuaikan aliran survei berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden. Responden bisa menjawab berdasarkan kenyamanan mereka. Jika responden telah memulai survei tetapi belum menyelesaikannya, administrator survei dapat mengirimkan pengingat terjadwal dan meningkatkan tingkat respon.
Survei dapat menjangkau banyak sekali audiens secara bersamaan dan mengumpulkan banyak data dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan metode lain. Penggunaan data. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, data dikumpulkan di berbagai titik mulai dari pembuatan hingga pengiriman. Data ini dapat digunakan untuk meningkatkan hasil bisnis. Catatan sejarah, data penggunaan aplikasi, laporan penjualan, koordinat lokasi GPS, dan lain-lain adalah beberapa contoh dari mana data yang berguna dapat dikumpulkan. Metode pengumpulan data seperti ini dapat digunakan saat Anda ingin mengoptimalkan sistem yang ada daripada membuat yang baru. Fokus group. Kelompok fokus adalah sekelompok orang yang berasal dari berbagai bidang kehidupan. Mereka menjadi sasaran diskusi kelompok di hadapan moderator. Karena orang-orang datang dari berbagai latar belakang, hal itu mengarah pada penjelajahan berbagai sudut pikiran. Diyakini bahwa keberagaman dalam pemikiran mengarah pada inovasi. Kelompok fokus membantu pemangku kepentingan untuk memvalidasi fakta di tempat dan mengumpulkan berbagai data. Metode pengumpulan data ini mengalami risiko kehadiran orang yang terlalu berpengaruh dalam kelompok. Moderator harus mampu mengatur diskusi dan menyeimbangkan dinamika kelompok. Exercise. Kumpulkan data dari permasalahan penelitianmu dengan memilih metode pengumpulan data di atas. Setelah itu, data yang terkumpul dikelompokkan. Data yang sudah dikelompokkan diupload ke Binusmaya dalam bentuk Excel. Reference.